Asam lemak omega-3 adalah arsitek tak kasat mata bagi kesehatan manusia. Mereka melindungi jantung, menjaga kelenturan pembuluh darah, memberi nutrisi pada sel-sel otak, dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Ketika ditanya tentang sumber terbaik senyawa vital ini, hampir semua orang memberikan jawaban yang sama, salmon. Namun jawaban ini hanya mencerminkan permukaan yang indah dari kebenaran. Karena salmon bukanlah pemimpin omega-3 yang tak terbantahkan seperti yang diyakini banyak orang. Kekuatan tenang ikan-ikan kecil yang tersembunyi di bayang-bayang cukup besar untuk menantang persepsi yang dibentuk oleh pemasaran ini. Ketika salmon menjadi terkenal, itu bukanlah kebetulan. Menjelang akhir abad ke-20, khususnya dengan berkembangnya peternakan salmon di Norwegia dan Chili, industri mengubah ikan ini menjadi merek global. Warna yang menarik, kemudahan penggunaan di berbagai masakan internasional, dan produksi skala besar membuat salmon menjadi ikan paling populer di meja dalam waktu singkat. Dalam proses ini, salmon menjadi bukan hanya makanan, tetapi juga simbol gaya hidup sehat. Iklan mengangkat salmon sebagai ramah jantung, mendukung tumbuh kembang anak, dan gudang omega-3 yang kaya. Sementara itu, sains yang diam-diam menunjukkan gambaran berbeda. Salmon memang sumber yang baik, tapi bukan yang terbaik. Ikan sederhana seperti sarden, makarel, anchovy, dan haring adalah pahlawan tersembunyi dalam kisah ini. Bagi banyak orang, spesies kecil ini hanyalah tamu biasa di meja makan. Tetapi sebenarnya, mereka punya kapasitas melebihi salmon dalam kandungan omega-3. Lebih dari itu, mereka unggul tidak hanya dalam jumlah, tetapi juga dalam keandalannya. Karena ikan besar di puncak rantai makanan mengakumulasi logam berat dan racun di jaringan mereka selama bertahun-tahun. Tuna, ikan pedang, bahkan salmon ternak tidak kebal terhadap risiko ini. Ikan kecil, berkat masa hidup yang singkat dan posisi rendah di rantai makanan, lebih bersih dan aman. Jadi, harta sejati omega-3 tersimpan pada anggota meja makan yang paling sederhana. Temperatur air tempat ikan hidup juga menjadi faktor penting. Spesies yang menyimpan lemak untuk bertahan hidup di laut dingin, secara alami memiliki kadar omega-3 yang lebih tinggi. Itulah sebabnya makarel dan haring dari Laut Utara jauh lebih kaya dibandingkan spesies tropis. Keunggulan salmon juga bisa dijelaskan lewat ini. Namun ikan lain yang berbagi habitat yang sama seringkali memiliki kadar yang lebih tinggi. Ketika pemasaran hanya fokus pada salmon, fakta ini pun terabaikan. Namun, bukan hanya jenis ikan tetapi juga cara penyajiannya yang menentukan. Pada metode memasak bersuhu tinggi seperti menggoreng, asam lemak omega-3 dapat rusak, dan bagian paling berharga dari ikan pun hilang. Sebaliknya, metode seperti kukus, panggang, atau bakar dapat mempertahankan asam lemak ini. Jadi bukan hanya pilihan ikan tetapi juga cara memasak yang berperan penting dalam menyampaikan omega-3 bagi tubuh. Terutama jika salmon dihidangkan secara digoreng, hal ini justru menjauhkannya sebagai sumber omega-3 terbaik, bertentangan dengan klaim pemasaran. Di masa modern, banyak orang mulai mengganti konsumsi ikan dengan kapsul minyak ikan karena gaya hidup yang sibuk. Suplemen ini yang mudah ditemukan di apotek, tampak seperti solusi praktis. Namun, para ahli tetap mengatakan bahwa makan ikan alami masih jauh lebih baik. Karena ikan tidak hanya mengandung omega-3, tetapi juga protein berkualitas tinggi, vitamin D, dan selenium. Selain itu, suplemen seringkali berisiko mengandung logam berat karena biasanya terbuat dari ikan besar. Kebutuhan omega-3 alami dari ikan kecil adalah sumber yang andal, mudah diserap, dan holistik. Lalu, berapa banyak omega-3 yang sebaiknya dikonsumsi? Apakah iklan menyiratkan bahwa kita perlu makan salmon setiap hari? Sains memberikan jawaban yang jauh lebih berimbang. 2-3 porsi ikan berlemak per minggu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan. Lebih dari itu hanya akan menambah beban tak perlu bagi ekosistem. Persepsi yang mendorong konsumsi salmon terus-menerus sebenarnya adalah strategi industri. Manfaat nyata terletak pada keberagaman. Menghadirkan spesies seperti anchovy, sarden, makarel, dan haring ke meja makan adalah pilihan terbaik untuk kesehatan dan kelestarian alam. Pentingnya omega-3 tidak hanya terbatas pada kesehatan jantung. Ia juga berperan penting dalam perkembangan dan fungsi otak. DHA adalah komponen utama membran sel saraf. Penelitian menunjukkan bahwa individu dengan asupan omega-3 yang cukup memiliki ingatan, kemampuan belajar, dan fokus lebih baik. Selain itu, bukti bahwa asam lemak ini berdampak positif pada depresi dan kecemasan semakin meningkat. Jadi, ikan di meja makan bukan hanya menyehatkan tubuh fisik,
Tadhas Rames. Di titik ini, tahta salmon yang gemerlap mulai dipertanyakan. Dipandang terbaik, berkat dukungan pemasaran, ikan ini sebenarnya hanyalah opsi yang baik. Para pemimpin sejati seringkali ikan-ikan kecil yang luput dari perhatian banyak orang. Spesies ini menonjol baik dalam kandungan maupun keandalan, serta lebih ramah ekosistem. Karena penangkapan ikan kecil jauh lebih sedikit mengganggu keseimbangan alam dibandingkan eksploitasi spesies besar. Oleh karena itu, kekayaan omega-3 sejati bukan hanya soal kesehatan, tetapi juga masa depan alam. Dominasi salmon bukanlah kemenangan sains, melainkan keberhasilan iklan. Industri dan investasi besar-besaran mengubah ikan ini menjadi merek global dan memasarkannya sebagai simbol hidup sehat. Pada kenyataannya, data ilmiah diam-diam membisikkan kebenaran. Sumber omega-3 terkaya seringkali adalah ikan kecil yang sederhana di meja makan kita. Ikan-ikan yang nilainya belum dikenal luas ini sebenarnya adalah penjaga kesehatan paling andal. Petunjuk tentang masa depan membawa gambaran yang berbeda. Karena kekayaan omega-3 pada ikan sebenarnya berasal dari alga mikroskopis yang mereka konsumsi. Seiring umat manusia mengenali sumber ini, produksi langsung minyak alga pun mulai dimungkinkan. Pendekatan ini akan meningkatkan keberlanjutan dan keandalan. Mungkin, di masa depan, ketika orang memikirkan omega-3, mereka akan memikirkan minyak alga bukannya ikan. Namun, di dunia sekarang, nilai ikan di meja makan kita masih tak terbantahkan. Kesimpulannya, kisah omega-3 bukan hanya tentang nutrisi, tetapi juga pemasaran, sains dan alam. Tahta salmon memang gemerlap, tetapi penuh bayangan. Kekayaan sejati tersembunyi dalam ikan-ikan kecil yang diam-diam hadir di meja makan. Mereka kunci untuk kesehatan dan masa depan yang berkelanjutan. Dan inilah inti dari seluruh kisah, begitu sederhana namun kuat dalam satu kalimat. Omega-3 sejati adalah warisan besar dari ikan-ikan kecil. Jika Anda menikmati kisah mengejutkan tentang sumber omega-3 yang sebenarnya ini, jangan lupa subscribe channel kami dan bagikan pendapat Anda di komentar. Ikan apa yang Anda pilih? Mari bersama mengambil langkah menuju kesehatan dan masa depan berkelanjutan.